Selamat malam saudara-saudari, pasangan suami istri yang dikasihi Tuhan. Kita bersuka cita oleh karena kemurahan Tuhan, malam ini kita dapat berhimpun bersama untuk belajar kebenaran firman Tuhan dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya dan istri tahun ini 31 tahun menjalani pernikahan. Tentu saja ada banyak hal yang indah, yang menyenangkan di dalam perjalanan pernikahan kami. Walaupun ya ada saja hal-hal yang tidak kami harapkan yang kami alami. Karena itu malam ini kami akan berbagi apa pengalaman-pengalaman di dalam perjalanan pernikahan, khususnya di dalam kami membangun komunikasi. Komunikasi yang merupakan ekspresi dari kasih di antara kami, dan kami berdoa supaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Saya akan mempersilahkan istri untuk menyampaikan terlebih dahulu. Selamat malam Ibu Bapak. Saya rasa kami tidak perlu memperkenalkan diri lagi, tapi yang jelas seperti yang disampaikan oleh suami saya tadi, tahun 1991 kami menikah. Jadi akhir tahun ini usia pernikahan kami mencapai 31 tahun. Waktu 31 tahun tentu saja bukan waktu yang pendek. Ada banyak sukacita di dalamnya, tapi tidak bisa dikatakan juga ada sedikit air mata, khususnya di awal-awal kami menikah. Nah, di posisi saat ini, sekarang ini, kalau saya melihat ke belakang, saya menoleh ke belakang, saya menyadari seperti ini. Rupanya kebanyakan yang membuat mata saya bengkak berhari-hari, yang membuat konflik berjilid-jilid, yang membuat bermalam-malam nggak bisa tidur gelisah, itu bukan karena hadirnya orang pihak ketiga, bukan karena mertua, bukan karena ipar, bukan karena pil, apalagi will dan lain sebagainya, bukan karena masalah ekonomi, finansial dan keuangan, juga tidak karena masalah dalam pelayanan, walaupun kami pernah mengalami masa yang sulit juga di dalam kehidupan pelayanan kami. Jadi kalau gitu masalahnya apa? Rupanya kalau sekarang saya melihat lebih jelas, rupanya masalahnya karena ketidakmampuan kami di dalam mengkomunikasikan isi hati, isi pikiran atau perasaan kami masing-masing. Jadi problemnya adalah di masalah komunikasi. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, hubungan yang paling penting yang harus kita miliki dan harus kita bangun setelah hubungan kita dengan Tuhan, itu harusnya adalah hubungan antara suami dan istri. Jadi hubungan yang terpenting memang hubungan kita dengan Tuhan, tapi hubungan yang kedua di bawahnya adalah hubungan antara suami istri, bukan hubungan antara kita dan anak-anak kita, walaupun kita mengasihi dan bertanggung jawab terhadap mereka, bukan hubungan kita masing-masing dengan orang tua kita, walaupun kita juga menghormati mereka, tapi hubungan antara suami istri. Kenapa? Karena kalau hubungan antara suami istri itu solid dan kuat, maka keluarga akan menjadi keluarga yang harmonis, yang solid dan kuat juga. Dan kalau keluarga-keluarga menjadi keluarga yang kuat, gereja juga akan bertumbuh menjadi gereja yang kuat. Kalau gereja-gereja menjadi gereja yang solid, gereja yang kuat, maka satu kota akan menjadi kota yang kuat dan seterusnya. Nah, kalau ada 3 kata kunci yang menentukan keberhasilan orang di bidang properti, katanya adalah kata lokasi, lokasi, dan lokasi. Maka John Bunn, dia menulis buku, dalam bukunya yang berjudul Terobosan dalam Berkomunikasi. John Bunn mengatakan begini, 3 kata kunci yang menentukan keberhasilan dalam sebuah relasi, dalam hubungan, khususnya hubungan suami istri. Yang pertama adalah komunikasi, yang kedua adalah komunikasi, dan yang ketiga adalah komunikasi. Nah, pertanyaannya sekarang, komunikasi itu apa? Ibu Bapak, kalau kita search, kita mencari di dalam Alkitab, sebenarnya kita tidak akan menemukan kata komunikasi. Kata komunikasi itu tidak ada di dalam Alkitab. Tetapi sekalipun demikian, aplikasi dan bagaimana kegiatan berkomunikasi itu penting untuk dilakukan, banyak ditulis dan banyak dicatat di dalam Alkitab. 3 di antaranya saya akan bacakan untuk kita semua, walaupun kita nggak bahas ayat itu. Firman Tuhan berkata begini dalam Kolose 4 ayat ke-6.
Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Bagaimana memberi jawab kepada pasangan kita, penuh kasih, jangan hambar. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya, supaya pasangan kita, suami kita, istri yang mendengar beroleh kasih karunia. Yakobus yang terakhir, Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Jadi dua bagian penting dari komunikasi. Yang pertama adalah ngomong, berbicara, menyampaikan sesuatu. Tapi hal yang lain yang tidak kalah penting adalah mendengarkan. Nah ibu bapak, apa sih yang sebenarnya yang disebut dengan komunikasi? Komunikasi sebenarnya merupakan proses pertukaran. Proses pertukaran adalah proses yang sangat penting dan sangat dibutuhkan bagi kelangsungan sebuah kehidupan. Artinya kalau mau satu kehidupan tetap ada, tetap eksis, tetap hidup, harus ada proses pertukaran. Nah contoh yang baik untuk menggambarkan proses pertukaran adalah peredaran darah dalam tubuh kita. Saat kita menghirup udara, oksigen akan dibawa oleh aliran darah sampai ke paru-paru. Nah di paru-paru lah terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Antara O2, terjadi proses pertukaran antara O2 dan CO2. CO2 dikeluarkan dari tubuh kita, sedangkan oksigen melalui aliran darah akan dialirkan ke seluruh tubuh. Bila karena satu dan lain hal proses pertukaran itu terhambat, misalnya sesak napas, masalah dalam pernafasan, maka tubuh akan mengalami kekurangan suplai oksigen. Dan akibatnya tubuh akan melemah dan tidak jarang akan diakhiri dengan kematian. Nah komunikasi dalam relasi itu proses pertukaran seperti itu. Bila karena satu dan lain hal proses komunikasi terhambat, misalkan sibuk, misalkan lagi tidak ada waktu, alasan yang lain ada orang mengatakan begini, aduh dulu pacaran udah 4 tahun, ini menikah udah 4 tahun, 8 tahun, apalagi yang mau dikomunikasikan, apalagi yang mau diomongkan, udah ngertilah, masa dia nggak ngerti-ngerti saya. Nah kalau itu yang terjadi, maka relasi akan melemah dan sebagai akibatnya tidak jarang relasi akan mati. Kita istilahkan nggak ada cinta lagi, ilfil. Aku kok jadi nggak ngerti dia nggak bisa paham sama aku. Terus menerus yang terjadi dalam kehidupan kita seperti itu. Nah kalau komunikasi itu adalah proses pertukaran, apa yang dipertukarkan? Yang dipertukarkan itu adalah isi hati, isi pikiran, ide, pendapat kita, termasuk juga perasaan-perasaan, bahkan perasaan negatif. Kemarahan, kesel, jengkel, kekecewaan, kesedihan, itulah yang disebut dengan proses pertukaran. Nah, ibu bapak itu sebabnya yang disebut dengan komunikasi, karena komunikasi adalah proses pertukaran. Yang disebut dengan komunikasi itu bukan hanya sekedar menyampaikan isi hati. Bukan sekedar ngomong saya maunya begini loh. Saya ini seperti ini, pengennya seperti ini, bla bla bla, pikiran saya seperti ini, enggak. Tapi yang dimaksudkan dengan komunikasi, hal yang kedua yang penting adalah mendengarkan. Mendengarkan untuk apa? Untuk mengerti, untuk memahami, untuk menangkap, untuk menyerap isi hati, pikiran, perasaan dari pasangan kita. Oh kalau dia lagi begitu itu alasannya seperti ini. Aku bisa memahaminya, aku bisa mengerti. Itu sebabnya orang yang pinter ngomong, banyak ngomong, belum tentu dia komunikator yang hebat. Karena di dalam komunikasi bukan hanya menyampaikan kemauannya dia, bukan menyampaikan keinginannya dia, tapi dalam komunikasi faktor yang paling penting yang menentukan keberhasilan itu adalah menangkap, menyerap, memahami, mengerti isi hati, isi pikiran, perasaan dari pasangan kita. Pertanyaannya adalah kenapa kami harus berkomunikasi? Kenapa kita harus berkomunikasi? Karena kami berdua, dua pribadi yang unik dan istimewa. Memang kami dipersatukan dalam pernikahan.
Tapi tetap masing-masing kami punya pemikiran sendiri-sendiri. Ibu bapak, kami ini bukan mentalis. Suami saya pelayanan sejak dari muda, tapi dia bukan malaikat, saya bukan dewi. Nggak bisa lihat-lihatan gini, saya tuh telepati, ngerti semua apa yang dia mauin. 31 tahun kami menikah, dalam batas tertentu saya mengerti apa yang menjadi makanan kesukaannya dia, namanya sambal tumpang. Tapi saya nggak ngerti malam ini dia mau makan apa aja, saya nggak bisa tebak. Nebak-nebak, menduga-duga, pakai perasaan, justru akan salah paham. Itu sebabnya perlu berkomunikasi. Ini hal yang sepele, apalagi hal-hal yang lain, hal-hal yang penting. Nah, faktanya tentang berkomunikasi. Yang pertama, berkomunikasi, semua makhluk hidup yang paling sederhana itu punya naluri untuk berkomunikasi. Semut walaupun nggak keluar suaranya, kita nggak bisa dengar, berkomunikasi nggak? Berkomunikasi. Saya bersyukur, kami bersyukur baru dikaruniai cucu dari anak saya yang laki-laki, Joshua. Umurnya 7 bulan, belum bisa ngomong, tapi dari lahir sampai sekarang saya melihat upaya kerasnya untuk mengkomunikasikan isi hati perasaannya. Nangislah, tertawalah, sekarang udah banyak bahasa tubuhnya, misalnya dia pengen pergi kemana, dia mencondongkan tubuhnya, itu cara dia berkomunikasi. Jadi jangan sampai kita excuse, cari alasan. Saya dari sononya begini, memang saya begini, saya nggak suka dengar banyak orang ngomong, saya juga nggak suka banyak ngomong. Nggak bisa, semua makhluk punya naluri untuk berkomunikasi. Nah, semakin tinggi kemampuan seseorang untuk berkomunikasi, jadi berkomunikasi bukan hanya menyampaikan keinginannya, tapi menyerap, tapi memahami, mengerti perasaan orang lain. Nah, semakin tinggi kemampuan seseorang untuk berkomunikasi, maka relasi yang dia bangun akan semakin solid, semakin kuat, semakin berhasil. Kenapa? Karena dasarnya orang itu pengen dimengerti, dipahami. Kalau orang itu dipahami, dimengerti, dia merasa bahagia, dia merasa happy. Itu sebabnya orang yang bisa memahami orang lain, relasi yang dibangun itu pasti akan berhasil, akan solid, akan kuat. Nah, fakta yang lain tentang berkomunikasi, yang ketiga, nah ini, berkomunikasi itu bukan gift. Bukan karunia. Jadi jangan sampai kita ngomong, aku nggak punya karunia berkomunikasi, ya dari dulu saya begini, kalau mau lu terima, kalau nggak mau ya sudah, nggak bisa. Komunikasi itu memang bukan dikaruniakan, bukan bawaan lain. Tidak ada karunia berkomunikasi, Tuhan itu nggak pernah pilih kasih. Kalau ada karunia berkomunikasi berarti Tuhan pilih kasih. Oh, kepada Pak Furi, Ibu Christine diberikan karunia berkomunikasi, hubungan mereka sangat harmonis. Oh, kepada Pak Andreas dan kepada Ibu Fang Fang ya, Ibu. Fang Fang enggak diberikan karunia berkomunikasi. Ribut terus lah, itu namanya pilih kasih. Enggak, berkomunikasi itu bukan gift, bukan dikaruniakan, tapi bisa dipelajari. Berkomunikasi itu sesuatu skill yang kita bisa dipelajari. Nah, kalau komunikasi bisa dipelajari, berarti harus ada effort, harus ada upaya, harus ada usaha, harus ada niatan untuk melakukannya dan untuk belajar. Hal ini terjadi dalam kehidupan saya pribadi. Ibu bapak, saya dilahirkan di tengah-tengah keluarga Chinese Toto yang bukan beragama Kristen. Saya bertobat usia saya 20 tahun, jadi saya orang pertama dari keluarga besar papa saya, dari keluarga besar mama saya yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di usia 20 tahun, nah papa saya usia belasan tahun datang ke Indonesia dari Tiongkok. Jadi papi saya itu Cungkok Laite. Marga papi saya papi saya Tan, jadi dia suka manggil saya, kamu ini setan katanya. Marganya Tan. Nah, karena kehidupan yang sangat keras, jadi ditempa kehidupan yang sangat keras, menjadikan papa saya itu orangnya kaku, nggak fleksibel, dan sangat keras juga. Julukan papi saya di antara keluarga dekat kami dan sahabat-sahabat keluarga kami adalah Hitler. Jadi kalau teman-teman papa saya mau ke rumah nelpon nanya mama saya atau pas saya yang angkat telepon, mereka bilangnya gini, Hitler ada di rumah enggak gitu loh. Karena mereka mau datang ke rumah. Kenapa? Karena papi saya sangat keras. Kalau papi saya ngomong A, dan kebetulan papi saya itu cukup dituakan di kota Batu Malang, Jawa Timur, maka semua orang harus ngikutin keputusannya dia A. Lebih parah lagi dalam keluarga inti kami, kalau papi saya bilang merah, kami semua ngelihatnya biru dan kami bilang, "Pa, itu biru." Papi saya ngotot merah.
Dan kami harus ikut ngomong itu merah. Tapi dampak buruknya buat saya bertumbuh menjadi satu pribadi yang enggak pede, enggak percaya diri mengungkapkan isi hati pikiran saya. Khususnya kalau itu bertolak belakang atau kalau saya enggak setuju lah. Jadi saya enggak pede untuk mengungkapkannya. Enggak setuju tapi saya enggak berani ngomong, akibatnya tertekan. Kalau tertekan marah, uring-uringan, bete, rewel, dan kalau udah bete marah, cara saya mengkomunikasikan sesuatu itu pasti enggak menyenangkan, menyebalkan. Rupanya itulah yang saya bawa masuk dalam kehidupan pernikahan kami. Waktu membangun hubungan enggak berasa karena kami bangun hubungan hampir 6 tahun baru kami menikah. Waktu pacaran lah istilahnya enggak terlalu berasa. Kenapa? Karena ketemunya seminggu sekali. Waktu mendekati hari pernikahan mungkin intensif seminggu 3 kali. Tapi kan sayang waktu 4 jam ketemu untuk berantem kan sayang. Jadi toleransinya tinggi. Tapi begitu sudah menikah tuntutannya tinggi. Masa kamu enggak ngerti-ngerti saya sih gitu loh. Enggak perlu harus ngomong-ngomong terus kok kamu enggak ngerti-ngerti saya. Jadi kalau dia ngambil keputusan A, saya nggak setuju, saya nggak ngomong, saya diem aja. Nggak ngomong tapi saya nggak seneng, nggak ngomong tapi saya marah, nggak ngomong saya bete. Nanti kalau dia tanya, menurut kamu gimana? Saya bilang terserah. Ada yang kayak gini nggak? Nggak ada ya? Nggak ada, cuma saya aja yang suka gini. Ketawa ibu, kayaknya gitu juga ya bu. Terserah. Nanti kalau ditanya, jadi kamu gimana? Nggak apa-apa tapi nggak suka. Terserah tapi marah. Dan kalau udah kayak gitu sikap saya pasti menjengkelkan, gak menyenangkan, atmosfer jadi gak nyenengin. Apa aja mau main, mau pergi ke mall mana, mau makan apa itu bisa ribut terus. Jadi gak menyenangkan. Lama-lama saya jadi frustrasi, dia juga pasti merasakan hal yang sama. Sampai di satu titik, dia yang duluan, di satu titik dia menyadari begini. Oh rupanya kalau istri saya lagi rewel, uring-uringan, nyebelin gitu itu. Pasti ada sesuatu yang mengganggu dia, yang dia nggak setuju, yang dia nggak sepakat. Akhirnya pelan-pelan dia itu ngomong sama saya, kamu itu kalau nggak setuju ngomong, kalau nggak suka sampaikan. Nah lama-lama saya melihat kesabarannya dia sabar loh, telaten. Ya benar. Enggak, dia sangat lembut, sabar, telaten, dan karena keterbukaannya dia, lama-lama saya menyadari begini, oh rupanya suami saya itu beda sama papa saya. Kalau papa saya kan sama sekali nggak mau dengar, merah ya, merah, pokoknya dia nggak mau terima masukan. Dia ini beda, dia mau dengar, dia mau terima, dia mau paham. Ya memang tidak semua keputusan saya harus dijadikan keputusan keluarga, enggak. Tapi dia mau terima. Yang menjadikan dia suka marah sama saya itu adalah bukan kontennya. Ngerti nggak maksud saya Bapak Ibu? Bukan penolakan saya, bukan ketidaksetujuan saya. Tapi yang membuat dia jengkel sama saya juga itu cara saya menyampaikan. Karena ini udah pikirannya, ngomong nanti saya membayangkan papa saya nggak bakalan setuju, mentok-mentok pasti dia nggak bisa terima. Jadi kalau kayak gitu kan pikiran saya percuma saya ngomong. Rewel, marah, cara mengkomunikasikan jelek, akhirnya dia juga ikut marah. Tapi begitu mengerti hal ini, saya belajar, oh berkomunikasi itu bisa dipelajari pelan-pelan belajarnya. Berapa lama saya belajar? Bukan sehari 2 hari, bukan seminggu 2 minggu, bukan sebulan 2 bulan, bertahun-tahun ibu bapak ngelewati mata bengkak nangis terus. Tapi ya ke belakang lebih baik, betul enggak? Belajar makin lama makin baik. Nah, kenapa? Terserah nanti. Nah, sekarang yang keempat, berkomunikasi itu mesti terbuka, informatif, jujur gitu loh. Terbuka apa adanya, jujur, informatif. Jadi saya pernah nyampein ini sebenarnya di frame beberapa tahun yang lalu, tapi mungkin karena ini poinnya sama saya ceritakan kembali. Jadi ceritanya begini, anak-anak masih kecil, dia pergi ke luar negeri. Waktu dia berangkat dia nanya, pengen dikasih hadiah apa, pengen oleh-oleh apa dari luar gitu. Anak-anak saya mau mainan gini-gini. Saya ditanya, kamu mau hadiah apa, mau dibeliin apa? Saya jawabnya gini, gak usah lah gitu, tapi dalam hati ngarep. Nggak usah lah, ngertilah sendiri gitu loh ya.
nggak usah saya bilang gitu, yang penting urusanmu cepat bisa selesaikan, pulang nggak terkendala. Nah beberapa waktu kemudian 2 minggu dia pulang ke rumah, ya udah saya beresin koper bukan mau noto barangnya dia, bukan mau nata barangnya dia juga sih, sebenarnya mau ngoprek. Ada hadiah apa untuk saya, ada oleh-oleh apa ya Bu ya, yang ngangguk-ngangguk kayak gitu. Ada hadiah apa untuk saya ya, anak-anak udah dapat hadiahnya, seneng lah mereka main. Saya lihat, saya bongkar kok nggak ada tas, nggak ada parfum, nggak ada lipstik, nggak ada shawl, kaos juga nggak ada. Bete lah saya, jengkel, saya mangkel, dia mau cerita apa saja saya nggak anggap, saya diem aja, saya ya udahlah males gitu nanggepin, pikirannya kok dia nggak ngerti ya, kok nggak ada oleh-oleh untuk istri gitu. Sampai akhirnya dia sadar, ngerasa saya marah, saya jengkel, akhirnya dia nanya, kenapa kamu marah ya? Ya saya bilang, iya ya semua dapat oleh-oleh, kenapa aku enggak? Tahu nggak jawabannya dia apa Ibu Bapak? Tanpa wajah berdosa, tanpa perasaan yang bagaimana, tanpa rasa bersalah, dia cuma ngomong gini, kan kamu bilang nggak usah. Aduh, saya tahu hari itu yang jenis gini nggak bisa main perasaan Ibu Bapak. Harus clear ngomongnya, jelas ngomongnya, dikomunikasikan dengan jelas. Pergi lagi dia tugas ke luar negeri. Udah lebih pinter kan, anak-anak ditanya Joshua mau apa, oh jelas Joshua mainan pakai remote control. Kesia mau apa, boneka Barbie yang bajunya warna ini papi. Saya ditanya mau oleh-oleh enggak, mau, kemarin kan bilang enggak dapet kan gitu. Mau saya bilang gitu, oleh-oleh apa, mau dibeliin apa, itu salahnya saya di sini. Saya bilang pilihkan yang terbaik untuk saya, pilihkan yang terbagus menurut kamu untuk saya apa. Udah suruh milih loh yang terbagus untuk saya. Dan 2 minggu dia pulang, saya bongkar koper lagi. Enggak ada lagi tuh tas, enggak ada lagi parfum, enggak ada lagi sepatu, dompet pun enggak ada. Saya berpikir masih baik ya, oh mungkin barangnya kecil daripada nanti ketelisut di koper, dikantongin sama dia. Saya nanya sama dia, mana oleh-olehnya untuk aku? Itu di koper banyak. Mana enggak ada tas, enggak ada sepatu, dompet enggak ada. Itu di koper banyak. Tahu enggak Ibu Bapak yang dia bilang yang terbaik untuk saya itu apa? Vitamin. Tuh kan bapak-bapak aja ketawa. Minum vitamin itu pertama kali saya keluar air mata. Bukan cuma karena gede-gedenya, ngelus dada. Suami saya itu ternyata. Jadi harus ngomong clear, jelas. Sekarang saya udah pinter ngomong clear jelas, nggak pernah ditanya. Dia nggak nanya, saya WA, saya pesen yang kayak gini, gitu. Jadi itu Ibu Bapak, jadi kalau komunikasi mesti clear, mesti jelas. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan sebelum disambung oleh suami saya, berkomunikasi harus dengan bahasa yang sama. Kalau komunikasi bahasanya beda nanti salah paham. Ini cerita aja ya, bukan cerita tentang suami istri tapi kejadian kisah nyata. Kami 11 tahun ada di Medan. Nah satu kali kami punya teman-teman dekat gitu, terus satu kali teman dekat kami itu kunjungan ke rumah sakit, jenguk ke rumah sakit, ketemu dengan jemaat-jemaat, tapi jemaat ini berasal dari daerah Medan Timur, satelit Medan Timur. Nah satelit Medan Timur itu sebagian besar 70% ya kali ya, 70%, 60%, 60-70% itu jemaat kami berasal dari suku Nias, mereka datang dari Pulau Nias kerja di kota Medan. Nah mereka ada satu daerah khusus dari Nias, enggak semuanya punya dialek yang sangat berbeda, dengan orang-orang Nias pun juga sangat berbeda. Jadi waktu teman-teman kami ketemu jemaat yang ada dari Medan Timur, ketemu di lapangan parkir rumah sakit, teman-teman kami nanya, oh ibu bapak gitu, siapa yang sakit gitu. Saya coba tirukan ya dialeknya mereka ngomong gini, oh ya Kawasaki gitu. Nah teman-teman kami bingung, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Honda, itu kan merek sepeda motor gitu. Sampai akhirnya salah satu dari antara mereka itu ngah. Jadi mereka ini, teman-teman dari Medan Timur ini, yang dari Nias ini, nggak bisa mengucapkan konsonan akhir. Tas, nggak bisa. Tase, mereka ngomong. Bapak, nggak bisa. Bapak Yusa. Bapak Yusa, nggak bisa. Bapak Yusa. Kursi, bisa. Tapi kalau kusir, nggak bisa. Kusi, gitu.
Kira-kira ngomongnya begitu. Oh mereka ngerti, oh kawan sakit, maksudnya kawan sakit. Terus teman-teman saya ini nanya lagi, sakit apa kok sampai diopnam, kok sampai masuk rumah sakit. Kemudian mereka jawabnya begini, oh sakit, mau cerai. Nah teman-teman kami ini menganggap, oh saking stresnya mau cerai, masuk rumah sakit. Jadi mereka bilang gini, kami hubungkan ya dengan Pak Gembala supaya Pak Yusak, Ibu Mela bisa konselingin. Sehingga mereka bisa ditolong, jangan sampai rumah tangganya rusak, rumah tangganya bubar. Giliran itu mereka, teman-teman saya ngomong gitu, teman-teman dari Medan Timur yang kebingungan, bukan mocre, tapi sakit, mocre. Bingung kan? Ternyata yang disebut mocre itu diare, buang-buang air, mencret, nggak bisa ngomong mocre. Jadi waktu teman-teman cerita ke kami, mereka bilang, aduh Bu saya malu, tapi juga kepingkel-pingkel menahan ketawa. Ini membuktikan kepada kita, berkomunikasi harus dengan bahasa yang sama. Kalau enggak nanti akan menimbulkan salah paham. Nah bahasa apa yang dibutuhkan di dalam komunikasi antara suami dan istri, suami saya akan menyampaikan untuk kita semua. Ya, pengalaman terserah tadi saya nggak lupa saudara sekalian. Belajar ya, itu pada waktu itu saya masih anak 2 sudah ya. Tapi masih belum banyak ngerti gitu, mesti belajar. Saudara saya sebetulnya cenderung untuk orang yang diam. Tapi bersyukur ada istri yang sering kali ngajak bicara sama anak-anak, terus diajak untuk ngobrol, terus akhirnya ya lama-lama sedikit banyak itu komunikasi menjadi lebih baik sampai hari ini. Bapak Ibu, manusia memiliki kebutuhan emosional untuk dicintai. Jika seseorang merasa tidak dicintai, lama-kelamaan dia akan merasakan kekosongan emosional. Terlebih lagi dalam hubungan suami istri. Keduanya bisa merasa seperti hidup di neraka meskipun masih di dunia. Jika di antara mereka tidak ada lagi cinta. Dalam sebuah mobil, sebagaimana Bapak Ibu tahu, ada tangki untuk bahan bakar. Bahan bakar sangat diperlukan supaya mobil dapat digunakan. Nah, setiap orang sebetulnya memiliki tangki kasih. Tangki yang penuh mengibaratkan perasaan yang dicintai. Sementara tangki kasih yang kosong mengibaratkan perasaan yang tidak dicintai dan tidak diinginkan. Oleh sebab itu, tangki kasih yang kosong sangat berbahaya. Para psikolog telah menyimpulkan bahwa kebutuhan untuk merasa dikasihi merupakan kebutuhan emosional utama dari setiap orang. Demi kasih, kita mau mendaki pegunungan. Demi kasih, kita bersedia menyeberang lautan. Bersedia melintasi padang pasir. Bersedia untuk mengalami penderitaan yang sangat berat dan tak terhitung banyaknya. Tetapi sebaliknya, kalau tanpa kasih, maka pegunungan menjadi tidak terdaki. Lautan tidak dapat kita seberangi. Padang pasir menjadi daerah yang tak tertahankan bagi kita. Penderitaan menjadi kemalangan hidup. Gary Chapman adalah seorang konselor pernikahan yang memiliki latar belakang psikologi, terutama psikologi pendidikan. Sebagai seorang konselor Kristen, Chapman membantu banyak sekali pasangan suami istri di dalam memecahkan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Pada tahun 1992, Chapman menulis buku yang berjudul The 5 Love Languages. Sebetulnya dia mendapatkan kesimpulan dari bukunya itu berdasarkan penelitian. Penelitian terhadap pasangan suami istri yang berkonsultasi dengan dia. Dan dia menemukan ternyata ada pola yang sama, pola kesalahpahaman yang sama antara suami istri yang berkonsultasi dengan dirinya. Dan dia menegaskan,
dengan memahami bahasa kasih diri dan pasangan hidupnya, maka cinta di dalam pernikahan itu akan terus membara, terus bergelora. Kebutuhan emosional terpenuhi dan kedua pasangan merasa kalau selalu dicintai. Dari pengalaman sebagai seorang konselor selama bertahun-tahun, Chapman sampai pada satu kesimpulan. Kesimpulan ini penting. Untuk memenuhi kebutuhan emosional akan kasih, pasangan harus berbicara dalam bahasa kasih yang sama. Itu tadi yang disampaikan oleh istri, punya komunikasi itu harus dengan bahasa yang sama. Bahasa yang sama maksudnya bahasa tanda petik, tentu bahasa yang dimengerti. Kalau saya bisa bahasa Jawa, istri bisa bahasa Jawa, kemudian bisa bahasa Indonesia, bisa saja saya berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, dia dengan bahasa Jawa. Itu bisa berkomunikasi demikian, karena bisa dimengerti. Nah, maksudnya bahasa yang sama itu adalah bahasa yang dimengerti oleh kedua-duanya. Kalau satu bisa bicara dengan bahasa Inggris, yang sementara pasangannya tidak tahu bahasa Inggris, tentu akan sulit untuk berkomunikasi. Chapman menyimpulkan bahwa ada 5 macam bahasa kasih yang ada dalam diri seseorang. Nah, setiap kita menurut Chapman itu punya 5 bahasa kasih. Bapak Ibu, sebenarnya kasih bukanlah satu perasaan saja, melainkan keputusan yang dinyatakan di dalam tindakan. Keputusan yang dinyatakan di dalam perbuatan. Banyak pasangan suami istri yang sudah mewujudkan kasih di dalam tindakan. Pertanyaannya, mengapa ada banyak pasangan suami istri merasakan cinta mereka menguap setelah bertahun-tahun menikah? Salah satu karena sulitnya mengungkapkan bahasa kasih yang sesuai dengan bahasa kasih dari pasangannya. Saya ulangi sekali lagi. Kesulitan mengungkapkan bahasa kasih dari pasangan hidupnya. Itulah sebabnya semua kita perlu mengetahui apa bahasa kasih saya yang utama. Dari 5 itu mana yang paling utama. Begitu juga kita harus mengetahui bahasa kasih dari pasangan hidup kita, mana yang paling utama. Supaya kita bisa berkomunikasi dengan bahasa kasih yang sesuai dengan keinginannya. Contoh, kalau seseorang bahasa kasihnya itu senang kalau diberi hadiah. Tapi suaminya bukan memberikan hadiah. Suaminya sering ngajak jalan pergi keluar, makan bareng begitu. Ya senang diajak makan bareng, tapi bahasa kasih utamanya dia itu sebetulnya diberi hadiah. Diberi cincin begitu. Ya meskipun bukan itu yang utama, tapi kalau bahasa kasihnya misalkan tadi saya sampaikan bahasa kasih itu waktu bersama dengan suami dibelikan cincin juga pasti senang. Tapi kita harus tahu sebetulnya yang paling utama itu apa. Nah, saya ingin sampaikan kepada kita 5 bahasa kasih menurut Chapman. Yang pertama, kata-kata yang menguatkan. Orang dengan bahasa kasih kata-kata yang menguatkan akan sangat menikmati kata-kata yang menyenangkan dan mendukung. Pujian dan apresiasi. Kata-kata cinta yang lembut atau dorongan yang membesarkan hati. Dia juga suka kutipan, suka catatan cinta atau pesan-pesan teks yang disampaikan. Kita dapat membuat orang yang bahasa kasih utamanya itu kata-kata yang menguatkan berbahagia dengan cara memuji dia. Dengan cara mengatakan bahwa dia telah melakukan yang bagus, yang baik, yang luar biasa. Nah, ekspresi cinta seseorang yang memiliki bahasa kasih ini dapat ditunjukkan dengan kata-kata yang romantis bagi pasangan suami istri. Misalkan ungkapan rasa sayang, misalkan berterima kasih, misalkan mengucapkan selamat kepada pasangan karena keberhasilannya dia, memuji penampilannya gitu. Ya penting saudara sekalian, bukannya dulu di waktu masih belum menikah memuji penampilannya. Tapi dari waktu ke waktu perlu, kalau yang bersangkutan bahasa kasihnya adalah kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang membangun.
Nah, bahasa cinta ini disampaikan dapat secara langsung maupun tidak langsung. Kalau tidak langsung dapat disampaikan melalui tulisan, tadi saya sudah sampaikan. Pergunakan kata-kata yang bijak, kata-kata yang menguatkan. Karena apa? Karena seseorang dengan bahasa kasih ini, bahasa kasih kata-kata yang membangun, akan sangat memperhatikan setiap kata yang didengarnya. Jadi kita harus memahami kalimat apa yang disukai oleh orang yang bahasa kasihnya kata-kata yang membangun. Ada istilah diam adalah emas. Pernah loh? Nah, diam adalah emas ini tidak berlaku bagi orang yang bahasa kasihnya itu kata-kata yang membangun. Kita dapat melakukan segala macam hal yang positif, membuatkan makanan yang lezat misalkan, memberikan pelukan yang hangat, menghabiskan waktu bersama-sama. Tetapi jika kita tidak mengatakan secara verbal kasih sayang dan komitmen kita, maka dia, pasangan kita itu merasa tidak dicintai. Itu yang pertama. Nah, anehnya saudara sekalian, tentang orang yang memiliki bahasa kasih kata-kata yang membangun ini, kalau kata-kata positif dapat menyegarkan, komentar negatif dapat membuat yang bersangkutan sedih berhari-hari. Sepertinya mereka luar biasa peka terhadap kritik dan biasanya mereka akan menutup diri. Itu bahasa kasih yang pertama. Yang kedua, bahasa kasih tindakan pelayanan. Ini bukan urutan prioritasnya, tapi 5 yang saya sebutkan ya. Orang dengan bahasa kasih merasa dicintai, diapresiasi kalau dia menerima bantuan pekerjaan yang meringankan tugasnya. Jadi orang dengan bahasa kasih tindakan pelayanan merasa dicintai, diapresiasi kalau seseorang melakukan hal yang baik yang membantu dirinya. Senang dengan orang yang melakukan hal kecil tetapi sangat bermanfaat. Tindakan pelayanan dalam bahasa kasih yang diwujudkan dengan cara tindakan yang bisa membantu atau meringankan tugas dari pasangannya. Pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan? Oh, banyak sekali. Melakukan hal-hal seperti memasak. Suami kan bisa sekali-sekali membantu istrinya memasak. Menyiapkan meja makan. Kalau istrinya lagi masak, ya dia siapkan meja makan untuk supaya rapi. Mencuci piring. Mengepel lantai. Kami tinggal berdua, nggak ada pembantu di rumah. Membersihkan noda-noda di cermin. Membuang sampah keluar dari rumah. Nah, kalau itu dilakukan dengan sukacita, kalau pasangan hidup kita bahasa kasihnya yang utama adalah tindakan pelayanan, maka hal itu akan sangat membanggakan bagi dirinya. Jadi membantu meringankan tugas, itu namanya tindakan pelayanan, bahasa kasih yang kedua. Bahasa kasih yang ketiga, waktu yang berkualitas. Waktu berkualitas adalah memberi perhatian sepenuhnya. Bukan bersama-sama duduk di sofa, tapi kita sibuk dengan urusan kita sendiri. Itu bukan waktu yang berkualitas. Yang dimaksud adalah duduk bersama di sofa, sementara TV dimatikan. Saling berpandangan, berbicara dengan menatap, memberikan atensi, memberikan perhatian. Berjalan bersama-sama, ngobrol berdua, makan di luar berdua, saling memandang dan mengobrol. Saudara perhatikan, kalau saudara makan makanan di restoran, kalau saudara perhatikan ada pasangan yang lain yang juga makan di situ, saudara bisa tahu mereka ini sudah menikah atau belum menikah. Pada umumnya bisa mudah diketahui. Kalau sudah menikah, masing-masing sibuk dengan HP-nya. Walaupun berdua berhadapan menunggu pesanan makanan, masing-masing sibuk dengan handphonenya. Atau lihat sana, lihat sini, lihat kok lama sekali makanan belum datang, sibuk lagi. Tapi yang belum nikah biasanya tangannya maju-maju pegangan. Sambil lihat, sambil perhatikan, sambil nanya mau ngomong apa yang mau disampaikan gitu.
itu yang belum nikah. Nah salah begini nih, karena bagi mereka yang bahasa kasihnya adalah waktu berkualitas, bukan berdekatan yang penting. Berdekatan bisa saja, tapi nggak punya waktu berkualitas. Yang penting adalah atensi, perhatian. Kalau dia ngomong, kita berhenti dari semua kegiatan kita, letakkan HP dulu, letakkan komputer dulu, dengar, lihat apa yang dia sampaikan. Nah itu bagi orang yang bahasa kasihnya, waktu yang berkualitas itu sangat penting bagi yang bersangkutan. Kalau pasangan kita berbicara, upayakan agar kita menjaga bahwa kita dan pasangan itu saling pandang. Dulu bisa kok, dulu senang kan berpandang-pandangan, ya toh? Tapi kenapa sekarang setelah menikah tidak berpandang-pandangan lagi? Gitu. Saudara, saya seringkali menyampaikan ini dalam pertemuan bimbingan pranikah di gereja kita. Di gereja kita ini setiap tahun kurang lebih ada 50 pasangan yang menikah. Jadi hampir setiap minggu saya bertemu dengan pasangan yang akan menikah. Salah satu yang saya sampaikan adalah komunikasi. Nah komunikasi termasuk waktu berkualitas. Ada pasangan yang heran kenapa tiba-tiba sang istri jadi bete. Padahal mereka janjian setelah menikah liburan ke Bali. Gitu. 1 bulan kemudian liburan ke Bali. Sebelum berangkat, 1 minggu sebelum berangkat, sang istri sudah senang, udah koper udah diatur, isinya mau apa yang mau dibawa sudah siap semuanya. Pada harinya, pagi-pagi sebelum berangkat, exciting, sangat senang, karena pergi berdua dengan suami mau ke Denpasar, Bali. Tapi suami kaget, ketika sampai di Denpasar, loh kok istrinya jadi bete gini, kok diem, kok nggak respon, gitu. Nah apa yang terjadi? Kemungkinan saudara sekalian, perjalanan dari Bandung ke Denpasar ini bukan waktu yang berkualitas. Misalkan sampai di bandara, ketemu teman lama. Yang sudah lama nggak ketemu. Jadi bilang sama istri, ini lama sekali nggak ketemu, jadi ngobrol dulu. Ngobrol sampai boarding, dipanggil boarding, baru berhenti, diingetin istri, udah boarding, boarding ya. Masuk boarding ke dalam. Dia bermaksud, nanti kalau udah di pesawat ngobrol sama istri, istri menunggu apa yang mau disampaikan oleh suami. Mau take off, 5-10 menit ngobrol-ngobrol, begitu take off, yang bersangkutan kecapean juga tidur. Bangun-bangun apa? Udah sampai di Denpasar, mau mendarat, pramugari ngomong, mengumumkan mau mendarat, baru kaget dia bangun. Ya pasti bete lah. Itu bukan waktu yang berkualitas. Gitu. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, menerima hadiah. Hadiah yang dipegang itu menunjukkan bahwa pasangannya itu memperhatikan dia. Kalau saudara membeli hadiah untuk istri saudara, bapak-bapak membeli hadiah untuk istri, pastikan memikirkan istri, apa yang disenangkan oleh istri. Begitu juga istri, kalau dia membelikan hadiah untuk suami, pasti memikirkan apa sih kesukaan suami, apa yang tepat untuk suami. Jadi hadiah itu adalah representasi dari perhatian kita. Pemberian itu simbol bahwa kita memikirkan pasangan hidup kita. Itu bagi orang yang bahasa kasihnya itu menerima hadiah. Tidak peduli apakah hadiah itu memerlukan uang yang banyak atau sedikit. Yang penting bahwa suaminya atau istrinya memikirkan dia. Dan kalau diberi hadiah, saudara sekalian, kalau bahasa kasihnya itu, maka pasti hadiah itu akan dijaga dengan baik. Kalau itu diberikan cincin, dia akan pakai cincin itu dengan sangat bangga. Karena itu yang utama bagi dirinya. Sekali lagi, beri hadiah memang tidak semua orang itu bahasa kasihnya terus setiap saat sama. Nanti ada waktu-waktu akan berubah. Ya. Tapi pemberian itu tidak perlu mahal. Walaupun tidak perlu mahal, bukan berarti tidak boleh mahal. Bapak-bapak udah, kalau gitu yang murah-murah bisa ternyata. Tidak perlu mahal itu bukan berarti tidak boleh mahal, bapak-bapak. Ya, ibu-ibu juga begitu. Ya, memberi yang mahal tidak dilarang. Nah orang yang bahasa kasihnya itu menerima hadiah, dia akan senang mengirim atau menerima hadiah saat acara tidak terduga.
Tapi juga senang pada acara yang spesial di hari ulang tahun misalkan, ulang tahunnya dia, ulang tahun pernikahan dan sebagainya. Dia suka menerima kejutan. Yang kelima, terakhir sentuhan fisik. Sentuhan fisik juga merupakan cara yang sangat baik dan mengesankan untuk menyatakan kasih kepada pasangan kita. Saling memegang tangan, mencium keningnya, memeluk, bercinta. Itu cara menyampaikan kasih secara emosional kepada pasangan kita. Bagi beberapa orang, sentuhan fisik merupakan bahasa kasih utama. Tanpa itu, merasa tidak dicintai. Sentuhan fisik bisa membuat dan orang senang, tapi juga bisa menghancurkan kalau itu dilaksanakan dengan terpaksa. Orang yang bahasa kasih utamanya adalah sentuhan fisik, saudara sekalian, memegang tangannya aja, dipeluk aja, dia merasa suaminya seakan-akan berkata, aku cinta sama kamu. Pelukan mesra itu bisa menjadi saat-saat yang menyenangkan. Kalau bahasa kasih yang bersangkutan adalah sentuhan fisik. Jadi kesimpulan, ada 5 bahasa kasih yang dimiliki oleh semua orang. Tetapi prioritasnya berbeda-beda. Yang paling utama itu bisa berbeda satu dengan yang lain. Karena itu kita harus mengetahui apa bahasa kasih dari saya dan pasangan saya. Yang utama apa, yang nomor 1 apa. Dan dari waktu ke waktu, saudara sekalian, bahasa kasih yang utama ini bisa berubah. Tidak salah. Kalau baru menikah, menurut saudara apa bahasa kasih yang paling utama? Ya, sentuhan fisik gitu. Disenggol gereng gitu. Senggol lagi gereng gitu. Tapi kalau sudah 30 tahun ya enggak gereng terus kan. Mungkin yang lain waktu yang berkualitas yang paling utama bagi dirinya gitu. Saya mau tegaskan, bahasa kasih itu harus diwujudkan dalam tindakan. Yaitu tindakan berkorban bagi orang yang kita kasihi. Yesus menjadi contoh yang sempurna bagi saya dan saudara. Untuk mengekspresikan kasih itu di dalam tindakan. Saya membaca dari Roma 5 ayat yang ke-8 berkata demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yesus mengasihi kita bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan nyata datang ke dunia bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, malam ini saya bersuka cita untuk saudara yang ingin menjalani kehidupan pernikahan yang berbahagia dengan bersedia untuk belajar. Tapi belajar saja enggak cukup. Kita harus mewujudkan itu di dalam apa? Tindakan. Saya mengakhiri dengan statement ini. Kasih baru dapat disebut kasih kalau diwujudkan di dalam tindakan. Doa saya, semua kita mempraktekkan tadi, bahasa kasih tadi untuk menjalin relasi yang semakin baik. Sehingga punya bahasa kasih yang sama yang bisa dimengerti oleh pasangan hidup kita. Saya mengujak, mari kita semua bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan. Saudara bisa pegang tangan istri, tangan suami, bisa peluk, ya bebas saja. Mengekspresikan kasih oleh karena bersyukur kepada Tuhan. Dan mari kita terus belajar supaya kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini menolong kita untuk kita punya relasi yang semakin baik. Sehingga sukacita itu menjadi milik kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk pasangan yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Bersyukur untuk hari-hari yang sudah kami lewati dengan pertolongan Tuhan, di tengah hal yang mungkin tidak kami harapkan. Malam ini kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebenaran firman-Mu mengajar kami. Untuk kami dapat membangun relasi yang baik dengan berkomunikasi. Dengan cara yang tepat untuk pasangan kami. Ampuni kami kalau selama ini kami gagal untuk melakukannya. Tapi oleh pertolongan Tuhan, kami percaya kami akan menjalani hari-hari yang penuh dengan sukacita. Hari-hari yang penuh dengan kebahagiaan.
karena kami mempraktekkan cara berkomunikasi yang baik antara suami dan istri dengan bahasa kasih yang utama bagi pasangan kami. Dengan demikian ya Tuhan, kami menjalani hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Kami bersyukur untuk kasih Kristus yang ada dalam hidup kami. Kasih yang memampukan kami untuk juga mengekspresikan kasih kepada pasangan hidup kami. Tuhan, Engkau melihat setiap kami di tempat ini, di tengah semua pergumulan dan permasalahan yang kami hadapi. Satu hal kami percaya, bahwa Tuhan mengasihi kami. Dan adalah kehendak-Mu bagi kami ya Tuhan, supaya kami hidup di dalam kebahagiaan. Sehingga kebahagiaan dan sukacita tidak hanya menjadi kerinduan, tidak hanya menjadi angan-angan, tapi dapat menjadi kenyataan dalam hidup rumah tangga kami. Segala pujian dan hormat hanya bagi Yesus. Di dalam namanya yang ajaib, semua kita yang diberkati Tuhan berkata, amin. Tuhan memberkati setiap kita. Silahkan duduk Bapak Ibu, saya persilahkan. Terima kasih sekali lagi untuk firman Tuhan yang begitu luar biasa. Ini sebentar ya Pak, agak lompat tadi pertanyaannya ini. Oke. Ini pertanyaan pertama dari pasangan-pasangan yang luar biasa ini. Yang pertama, apa tips komunikasi dengan pasangan supaya tidak bosan, Pak? Silakan, Mas. Supaya nggak bosen. Saya sih sebenarnya kalau pribadi ngelihat dia nggak pernah bosen. Justru kalau ini ya nggak bosen. Tapi maksudnya gini ya, supaya komunikasi nggak bosen. Kalau dari saya yang pertama adalah jangan hanya mengkomunikasikan diri sendiri, keinginan diri sendiri. Belajarlah tertarik juga dengan ketertarikan pasangan kita. Nah ini kalau saya ya, saya sebenarnya nggak suka bola. Kalau nonton bola saya malah stres. Tapi suami saya suka bola. Jadi sekali-sekali saya nggak membahas tentang apa pengennya saya bahas kalau ada berita apa tentang bola walaupun saya nggak terlalu ngerti. Dan saya tahu suami saya seneng. Karena kalau saya pancing sedikit, wah dia cerita panjang lebar, saya nggak ngerti pun dia cerita terus saja. Jadi yang pertama supaya nggak bosen itu. Terus yang kedua kalau komunikasi nggak bosen, dating sambil ngedate, sambil kencan, janjian, jadwalkan. Kalau saya memang sengaja sama suami saya, minggu depan ya kita kesini ya kita mau ngobrolin ini. Apalagi kalau kita mau mengkomunikasikan sesuatu yang sensitif ya, sesuatu yang penting, kalau suasananya enak, tempatnya nyaman, hatinya juga jadi tertarik kan enak, adem, jadi ngomong itu juga jadi enggak emosional. Kalau dari saya seperti itu. Jadi belajar untuk tertarik dengan ketertarikan pasangan. Yang kedua, ngedate, pacaran lagi gitu. Kemarin kami baru ngomong lagi, yuk kita ini lagi yuk kayak orang pacaran lagi. Ya, kalau saya supaya nggak bosen saudara, bikin seneng pasangan kita. Kalau bahasa kasihnya itu diberi hadiah, ya ajak shopping dulu gitu. Gitu. Bapak-bapak ajak istri shopping dulu, kemudian baru dari sanalah ngobrol cerita sama istri. Kira-kira gitu Pak. Oh ini Oke. Pertanyaannya bagus loh Pak. Waduh, terima kasih. Saya baru tahu dia ngomong komunikasi shopping dulu. Kayaknya saya perlu menjadwalkan ini ya. Kayaknya. Boleh, ide bagus ini. Enggak bosen kalau gitu pasti. Oke, terima kasih Pak Ishak, Ibu. Silahkan istri saya Terus nanya ada yang kedua. pertanyaan selanjutnya ya Pak, Bu. Boleh tidak kalau ada masalah ya dikomunikasikan via HP atau chat WA atau kadang-kadang mungkin bisa perantara lewat anak. Itu gimana Pak, Bu? Oke, kalau saya tergantung kontennya apa yang mau disampaikan. Ya, tentu saja boleh saja berkomunikasi dengan HP, apalagi WhatsApp dan sekarang ini kan sudah umum itu. Termasuk juga misalkan minta anak yang menyampaikan. Kalau hal itu berkenaan dengan hal yang umum, misalkan kalau istri saya pengen saya olahraganya rajin, jaga makanan, ya bisa saja anak saya yang diminta untuk ngomong ke saya. Karena kalau dikasih tahu istri kadang-kadang bandel, ya kan? Gitu. Nah sekali-sekali gitu, lewat anak. Kalau dikasih tahu anak perempuan, aduh, nggak tahan ya, udah tahanlah. Pokoknya sesuai dengan apa yang dia minta.
Tetapi kalau misalkan ya saya ukuran badan agak lebar gitu, kemudian istri menyampaikan lewat anak ke saya supaya jaga, supaya agak lebih singset sedikit, tentu enggak masalah. Tetapi kalau sebaliknya, suami ngomong supaya istrinya enggak melebar lewat anak, ya tentu agak bikin sensi kan. Jadi mesti lihat konteksnya apa. Itu menurut saya. Silakan Kak. Kalau saya komunikasi lewat chatting itu ya harus hati-hati, karena kadang-kadang kita ini bisa salah typo ya. Jadi maksudnya gini, misalkan nanya pulang jam berapa Pak gitu, tanda tanya. Tapi kalau salah ketik pulang jam berapa tanda seru, dibacanya dia kan pulang jam berapa. Nah, padahal kan maksudnya enggak kayak gitu loh. Jadi hati-hati aja gitu loh. Kalau soal chat lewat anak itu tadi, komunikasikan sesuatu lewat anak, dalam hal terbatas saya rasa anak perlu dilibatkan ya di dalam, apalagi kalau anak udah gede ya, misalkan kita ngadepin masalah ekonomi atau masalah finansial, karena itu juga menolong anak-anak bertumbuh dalam iman. Tapi ya harus kita sendiri keluarga kan tahu ngukurnya sebatas apa kita harus bicara lewat anak gitu. Tapi paling bagus ya ketemu, karena kalau ketemu itu bisa ekspresi, pandangan mata, ada eye contact, kita bisa ngerti di situ, bisa memahami, oh dia itu kira-kira gini. Karena kalau lewat anak, lewat chatting kita nggak bisa baca kan gitu loh, raut wajahnya dan lain sebagainya. Kalau dari saya itu. Jadi boleh tapi tergantung lah ya, bolak-balik. Lalu pertanyaan ketiga nih, apa yang terjadi bila kita salah dalam menilai bahasa kasih pasangan kita, Pak? Oke, saya rasa istri saya yang akan menjawabnya nih. Kalau salah menilai bahasa kasih, jadi bahasa kasih itu kan tadi ada 5, setiap orang bukan itu 5 itu setiap orang punya kebutuhan itu, tapi masing-masing kita kan prioritasnya beda-beda. Misalkan saya bahasa kasihnya adalah waktu bersama-sama, waktu berkualitas, tapi bahasa kasihnya dia yang utama bisa kata-kata yang membangun. Nah kalau salah menginterpretasikan berarti salah mengekspresikan, karena bahasa kasih kan bukan saya tahu, tapi kan saya harus mempraktekkan untuk dia. Berarti kalau mempraktekannya salah, walaupun saya berusaha keras mengasihi dia nggak ngerasa dikasihi. Nangkep nggak maksud saya Bapak Ibu? Bukan hanya dia nggak merasa dikasih, justru akan membuat dia menderita, menyakitkan untuk dia. Walaupun saya ini nggak salah sebenarnya, kan saya mempraktekannya juga dengan sungguh-sungguh, tapi dia nggak ngerasa saya cintai. Ini satu contoh sederhana aja. Saya pernah pelayanan ke Sandakan, Malaysia, 4 hari ada di sana. Nah mereka berbahasa Indonesia seperti kita, menggunakan Alkitab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia. Hari kedua panitia bilang gini sama saya, Bu nanti kita makan jeruk. Saya berpikir apa istimewanya jeruk? Ya kan, kok sampai diumumkan nanti kita makan jeruk. Nah, ternyata bukan buah jeruk yang datang, itu sejenis makanan yang terbuat dari B2. Jangan bayangkan babi merah, babi casiu, jam makan malam ya ini ya. Yang baunya harum, ini juga berbau tapi baunya busuk banget, itu seperti sampah busuk yang kehujanan kepanasan sampai berminggu-minggu terus dikorek gitu. Kebayang nggak baunya kayak apa? Karena bahannya terbuat dari daging babi mentah, terus dibungkus sama nasi, dibiarkan terfermentasi sampai busuk. Nah itulah makanan yang mereka sebut dengan jeruk. Waktu mereka menghidangkan buat saya, mereka bilang gini, ini makanan yang paling enak, paling lezat, paling istimewa, kami hidangkan untuk orang yang kami kasihi, untuk orang yang kami hormati. Dalam hati ya, waktu mereka ngomong gitu saya bilang gini dalam hati, gak ngomong, tapi dalam hati saya bilang kalau kamu care, kalau kamu hormati saya, kalau kamu mengasihi saya, nanya sama saya ini senengnya apa, doyannya apa. Saya nggak suka B2, ada belum tentu saya makan, nggak ada, saya nggak akan pernah cari, apalagi itu babi busuk. Buat mereka itu usaha sampai membusukkan babi berhari-hari, ada upaya, ada effort di situ. Tapi buat saya, bikin saya menderita, bikin saya sengsara, menyakitkan hati saya.
Itu gambaran kalau bahasa kasihnya salah diinterpretasikan. Itu sebabnya saya mendorong ya Bapak Ibu, pulang dari tempat ini entah besok atau itu jangan lama-lama. Ambil waktu ngedit, kencan, ngomongin bahasa kasih. Karena kalau enggak, itu tadi sudah puluhan tahun menikah enggak merasa dikasihi. Kenapa? Bukan salah sebenarnya, enggak salah suaminya, enggak salah istrinya, cuma itu tadi enggak tepat mengekspresikan bahasa kasih. Dari saya itu Pak. Wow, luar biasa. Jadi kebayang nih, babi busuk. Silakan istri saya. Terus tadi kan kita dengerin ya dari Bapak sama Ibu bahwa kalau kita berkomunikasi kan harus bahasanya sama, terus udah gitu harus clear. Nah gimana kalau misalnya kita punya masalah, terus udah gitu kita berpikir kita nggak mau komunikasiin, terus kita bilangnya ya udah dipendam aja gitu kan, dan istilahnya bicaranya seadanya aja karena kita ngerasa takut bahwa kita akan melukai pasangan kita. Nah itu gimana? Jadi nggak mau terbuka karena takut tersinggung, marah, sakit hati. Menurut saya gini, dalam komunikasi ada dua hal yang penting. Bukan cuma ngomong dan mengerti ya, tapi ada dua hal yang penting gini. Harus ada keterbukaan untuk menyampaikan, keberanian, kejujuran untuk ngomong, tapi di sisi yang lain dari pasangan yang kita ajak komunikasi harus ada penerimaan juga. Sebesar apa seseorang berani terbuka tergantung dari kapasitas penerimaan dari pasangannya. Semakin luas kapasitas untuk menerima, orang akan semakin berani untuk terbuka. Tapi sebaliknya semakin kecil, semakin sempit kapasitas untuk menerima, orang nggak akan berani terbuka. Ini ada dua contoh ya Pak. Ada dua contoh, misalkan begini. Contoh yang pertama, suaminya murah hati, generous dan memang sukses, pekerjaannya berhasil, bisnisnya berhasil, jadi dia juga orangnya generous, suka memberi, menolong orang lain. Tapi misalkan istrinya ini ya termasuk golongan pelit-pelit, cedit, medit, kedekut gitulah, pelit lah pokoknya gitu. Ini ya gini angin aja nggak tembus, kalau angin nggak tembus duit nggak bisa lewatnya, saking pelitnya. Nah beda kan, akhirnya karena suaminya tahu kalau dia banyak bantu orang, istrinya bakal marah, dia nggak akan ngomong sama istrinya. Jadi kalau istrinya tahu dari orang lain, malah lebih akan kecewa. Kenapa? Karena tergantung penerimaan istrinya. Kalau istrinya terbuka, it's okay, karena dia tahu kok suaminya nggak akan melalaikan kebutuhan rumah tangga, dia akan berani untuk suaminya akan berani untuk terbuka. Saya rasa dari saya kira-kira gitu kali ya. Masih banyak sekali nih pertanyaan ya, luar biasa, cuman waktu jadi hanya beberapa saja pertanyaan yang bisa kita ungkapkan sama Bapak dan Ibu, nggak semua pertanyaan bisa kita jawab juga, nggak bisa kita tanyakan sama Pak Yusak dan Bu Mela tepatnya. Ini dua pertanyaan saja lagi yang terakhir, bagaimana dengan komunikasi yang disertai dengan defensif Pak, Bu, atau pembelaan? Ya, komunikasi dengan pembelaan ya, membela, defensif. Membela. Ya. Komunikasi kalau kita dengan pasangan kita, pembelaan enggak salah gitu. Karena kita akan mengungkapkan apa yang menjadi pandangan kita. Jangan suami istri itu jangan seperti begini, satu mendominasi, yang satu tidak berani menyampaikan gitu. Merasa terus begitu akhirnya enggak akan ada komunikasi. Jadi membela diri boleh, ya namanya perbedaan pendapat kan pasti masing-masing punya alasan, punya dasar mengapa dia menyampaikan itu. Saya beli baju warna merah gitu, alasannya apa warna merah gitu. Kan pasti ada, tindakan itu ada alasannya. Nah berkomunikasi, kalau ada perbedaan pendapat dia defense boleh saja. Tetapi yang perlu diingat, kita harus menjaga intonasi kita kalau kita bicara dengan pasangan hidup kita itu. Kalau nadanya tinggi meskipun menyampaikannya kontennya benar, ya akan jadi masalah gitu. Apalagi kalau itu membela diri, nadanya, intonasinya tinggi terus, ya pasti akan jadi masalah.
Jadi perlu dijaga kata-kata yang kita sampaikan, dan yang kedua nada bicara kita dengan pasangan itu. Itu sangat penting, sangat penting. Kalau kita mau berkomunikasi dengan baik, salah satu yang kita perlu perhatikan adalah emosi kita. Cara dan intonasi waktu kita menyampaikan pendapat. Oh, ya itu tadi yang kasus yang terjadi dalam kehidupan saya di awal pernikahan. Tadi saya sampaikan dia ini sabar, tapi kalau sabar sampai bisa marah itu kan keterlaluannya di saya. Jadi dia nggak menolak konten yang saya sampaikan. Misalnya saya nggak setuju, saya nggak suka. Caranya saya ngomong tuh loh nyebelin, dan kalau udah nyebelin dia juga pasti dengernya nggak suka. Jadi sebenarnya ya itu tadi pembelaan itu sebenarnya ya sesuatu hal yang umum, tapi how the way kita menyampaikan itu jadi poin penting. Jangan sampai salah satu pasangan kita takut menyampaikan sesuatu ya, karena terintimidasi oleh pasangan hidup kita karena nada-nada yang tinggi terus. Oh, kamu takut? Nada tinggi bisa dari suami, ya bisa juga dari istri. Oh, baru sekarang curhat ya. Ini kayaknya pertanyaan terakhir ya, istri ya. saya akan tanyakan yang terakhir. Pertanyaan terakhir yang untuk menutup kita pertemuan pada hari ini, terakhir ini pertanyaannya, berkonflik dalam pernikahan wajar nggak sih? Kalau wajar bagaimana solusinya? Kalau nggak wajar apa solusinya? Berkonflik dalam pernikahan itu wajar atau enggak, iya kan? Ya, kira-kira gitu. Ya wajar, dua pribadi yang berbeda, ini ya nggak usah ngomong gitu, anak kandung, kembar, lahir dari rahim yang sama aja bisa punya pemikiran yang berbeda kok, apalagi dibesarkan, dididik, diasuh di keluarga yang punya nilai-nilai yang berbeda. Kayak saya tadi lah, papa saya Chinese, totok, kaku, dia Jawa yang halus, saya ini udah Chinese totok kaku, Jawa Timur kasar, dia Jawa Tengah yang halus. Saya enggak halus loh, saya bukan makhluk halus ya. Kromo inggil gitu, kalau saya kan ngoko jeblak-jeblok kalau mau ngomong gitu. Itu aja bisa timbul konflik gitu loh, apalagi ya hal-hal yang lain ya gitu. Kalau dari saya itu sesuatu yang wajar, tapi konflik itu bukan jelek loh. Sebenarnya konflik itu justru menolong kita untuk bertumbuh. Kalau nggak pernah konflik kita nggak tahu kelemahan kita. Kalau nggak pernah konflik kita nggak tahu kekuatan kita ada di mana juga. Jadi konflik itu bukan sesuatu yang buruk juga. Beda pendapat juga bukan sesuatu yang buruk juga. Tapi caranya kita mengkomunikasikan perbedaan itu seperti apa gitu. Ya, kalau saya tambahkan, perbedaan itu biasa. Tidak perlu ditakutkan. Justru bisa saling melengkapi itu kalau berbeda. Kalau sama nggak bisa saling melengkapi. Kalau kita punya anak kunci, tapi nggak punya gemboknya, maka anak kunci itu nggak ada manfaatnya. Kalau kita punya gemboknya, nggak punya anak kuncinya, maka gemboknya itu nggak ada faedahnya. Suami dan istri berbeda, ya tentu ada banyak hal yang sama, tapi pasti ada banyak hal yang berbeda juga. Jadi perbedaan itu biasa, tidak perlu ditakuti. Yang perlu dijaga, perbedaan itu jangan saling menyalahkan, apalagi menghancurkan. Justru karena perbedaan maka akan sinergi, akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik. Karena itu bapak-bapak kasihlah istrimu, terima dia apa adanya, komunikasilah dengan baik. Ibu-ibu terimalah suamimu, dia yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidupmu, dan percayalah, bersama-sama kita akan melihat perkara-perkara yang besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tuhan memberkati semua kita. Wow, kasih aplaus yang luar biasa untuk Pak Yusak Toto dan Bung Mela. Oke, sedikit aja. Sebenarnya gini, kalau konflik kan kita harus mengkomunikasikan sesuatu ya toh. Yang paling penting itu mengetahui tujuannya, kita mengkomunikasikan sesuatu apa. Kalau tujuannya itu nyari salahnya orang, ya pasti akan ribut terus, nggak akan ketemu titik temu. Tapi kalau tujuannya, aduh ini ada masalah, aku pengen ngerti di balik sikapnya dia itu kenapa sih, pikirannya dia, isi hatinya, perasaannya dia apa. Nah itu nggak akan timbul salah paham yang berlarut-larut gitu loh. Tapi kalau tujuannya gitu,
aku nuntut, pokoknya gue bener. Gue mau lu minta maaf, mau lu itu tahu lu mengakui kesalahan, ya pasti akan ribut. Tapi kalau tujuannya kita cari solusi, cari jalan keluar, ya pasti akan lebih smooth ya, lebih baik. Itu aja. Kuncinya cari jalan keluar ya Bu ya. Itu yang luar biasa. Wow, kasih aplaus sekali lagi untuk pembicara kita yang luar biasa Pak Yusak Toto dan Ibu Mela. Sebentar kita akan akhiri, mungkin rekan saya akan maju, kita juga akan turun dulu. Terima kasih sekali lagi, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Silahkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan mengakhiri ibadah frame pada malam hari ini. Kita bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan melalui pasangan-pasangan kita. Mari kita sama-sama satukan hati kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk setiap pasangan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mau berdoa untuk pasangan kami di tengah-tengah ketidaksempurnaan kami pribadi lepas pribadi. Engkau mempersatukan kami menjadi pasangan yang terbaik. Mampukan kami untuk selalu mengasihi pasangan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kasih menutupi segala pelanggaran. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami sudah mengerti, kami sudah belajar banyak tentang apa artinya komunikasi dalam pernikahan kami. Ajar kami untuk lebih mengasihi pasangan kami. Lebih mengerti, lebih memahaminya. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami sudah mau memberi yang terbaik untuk Engkau. Kiranya persembahan kami boleh menyukakan hati Engkau. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita terima berkat daripada Allah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus. Hiduplah menjadi pasangan yang terbaik. Hiduplah menjadi pasangan, menjadi berkat bagi pasangan-pasangan yang lain. Dan terimalah kemenangan demi kemenangan dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati.